Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat kelinci, ketemu lagi dengan saya. Saya coba bikin file presentasi lagi untuk kali ini, dan tetap masalah tentang perkelincian juga. So, ayo kita langsung ke materi. Dan kalau teman-teman butuh untuk mendownload video ini, teman-teman bisa manfaatkan dengan seperti software tambahan seperti YouTube Downloader atau semacam apalah, yang nanti video ini akan bisa tersimpan ke file-file atau di komputer sobat kelinci, sehingga mudah untuk untuk belajar gitu kan. Oke, kita langsung masuk materi. Oke, sobat kelinci, kita mulai masuk ke materi. Kali ini kita akan discuss tentang ternak kelinci Australia. Oke, saya kasih referensi buat sobat kelinci tentang blog saya, yaitu di peternakkelinci.blogdetik.com. Di sana banyak saya tulis tentang masalah perkelincian juga, so silahkan meluncur ke sana. Oke, sobat kelinci, di sini saya tidak akan ngebahas tentang apa itu kelinci Australia, terus bagaimana ciri-cirinya dan apalah ya tentang kelinci Australia, tapi saya lebih menekankan ke sobat kelinci tentang pemeliharaan kelinci Australia. Oke, karena apa? Ternyata disinilah letak teman-teman kita yang yang ketika mencoba kemudian patah semangat, akhirnya nggak mau meneruskan karena dengan anggapan yang salah. Misal kayak ternak kelinci gampang mati gitu kan. Nah, oke, ayo kita luruskan bareng-bareng, kita bahas satu persatu. Oke, pertama adalah tentang persyaratan lokasi gitu kan. Persyaratan lokasi yang pertama adalah dekat sumber air. Oh iya, untuk persyaratan lokasi sendiri gitu kan, kita bisa menentukan apakah itu untuk skala percobaan ataukah untuk skala yang besar gitu kan. Misal untuk skala percobaan gitu kan, otomatis kita akan melakukan di pekarangan rumah, halaman rumah, atau di ruangan di dekat-dekat rumah kita, yang otomatis itu udah pasti dekat dengan sumber air gitu kan. Masalahnya kalau misal kita sudah bisa memelihara kelinci dengan baik dan benar, kemudian kita pengen mengembangkan dengan skala yang lumayan gitu kan. Nah, mau nggak mau kita harus pindah lokasi gitu kan. Nah, inilah kenapa ketika kita memilih lokasi yang baru gitu kan, maka harus ada sumber air gitu kan. Dekat dengan sumber air maksudnya entah itu air alami, misal lewatannya sungai gitu kan, atau bisa kita melakukan bikin sumur, entah itu sumur bor atau sumur sumur pantek yang kita gali itu loh. Nah, itu. Oke, kemudian yang poin yang kedua adalah bebas kebisingan gitu kan. Karena apa sobat kelinci? Karena kelinci sendiri itu rentan dengan stres gitu kan. Pernah satu kejadian itu berita, saya lupa itu pas di tanggal berapa itu, tapi tahun kemarin sih kalau nggak salah itu. Nah, itu ada kasus di Cina itu kan, ribuan kelinci itu mati gitu kan. Peternak dalam skala gede ribuan kelinci itu mati karena setelah ditelusurin tidak ada wabah, kemudian tidak ada tidak ada racun yang masuk di sumbernya gitu. Ternyata setelah ditelisik, ternyata penyebabnya adalah karena gonggongan anjing gitu kan. Nah, sobat kelinci, ketika kita menyiapkan lokasi, misal di rumah kita gitu kan, usahakan jauh dari bengkel, karena bengkel kan biasa tuh kalau ngetes motor kan weng gitu kan. Nah, kita harus hindari itu gitu kan. Atau kebisingan yang lain, misal deket jalan raya yang padat kan, biasanya klakson tuh tintin gitu kan, banyak sering. Kemudian kadang klakson dari truk atau yang gede kan, keras tuh. Nah, usahakan ketika kita memilih lokasi, entah itu buat percobaan maupun buat skala gede, jauh dari sumber kebisingan. Kemudian poin yang ketiga adalah bebas predator. Ini juga mutlak untuk yang percobaan maupun yang skala gede gitu kan. Loh, apa sih predator buat kelinci itu kan? Salah satunya adalah misal kayak yang sering saya dapat dari teman-teman itu adalah tikus gitu kan. Biasanya tikus ini akan mangsa kelinci, yang pasti
pada saat malam ya gitu kan. Apa namanya, tikus ini menjadi salah satu hewan yang membahayakan kelinci gitu kan, entah itu tikus got maupun tikus kecil ya, tapi kemungkinan itu adalah tikus got gitu kan, yang bentuknya yang ukurannya gede gitu kan, bisa apa namanya untuk untuk mengantisipasi adalah apa namanya, kandang yang pasti gitu kan. Kandang harus celah kecil sehingga hewan-hewan yang lain tidak masuk. Kemudian apalagi selain kucing, misal kayak anjing gitu kan, selain tikus, anjing, kemudian kucing, bisa jadi ular gitu kan. Nah, kita harus bebas gitu, bebaskan areanya. Dengan apa maaf, dengan apa caranya gitu, banyak. Kalau misal kita siapkan apa namanya, kayak racun maupun jebakan, ya bebas teman-teman mau pilih mana gitu kan. Kalau sekiranya itu aman dengan meletakkan racun tikus, is okay gitu. Tapi kalau sekiranya itu nggak aman, maksudnya nggak aman itu gampang terkontaminasi ya, masuk ke misal kayak ikut ke tempat minumnya kelinci atau apa, yang intinya itu takut kecampur dengan bahan-bahan yang akan diberikan ke kelinci, sebaiknya jangan. Lebih baik gunakan apa namanya, gunakan jebakan yang lebih aman gitu kan. Oke, kemudian yang keempat adalah tidak di dalam pemukiman. Ini sekedar tambahan ya, kalau misal kita sudah dalam skala sedang sampai besar, itu lebih baik kita berada di luar pemukiman gitu kan. Jangan sampai kita meletakkan peternakan itu berada di dalam pemukiman, nanti ya bisa ngomel kalau tetangganya ya, kalau dengan dengan bau. Meskipun sekarang udah ada, maksudnya misal kayak penghilang bau udah ada, terus ya entah itu dengan disemprotkan atau melalui makanan sehingga nya pipisnya itu nggak bau. Tapi untuk memperkecil resiko gitu kan, jauh lebih bagus kita meletakkan di luar pemukiman. Memang kendalanya sih karena pengawasan ya, kendalanya nanti akan ke pengawasan yang mungkin apa namanya, membutuhkan tenaga ekstra gitu kan. Tapi toh is okay gitu kan. Kalau misalnya di dalam pemukiman juga pastilah kita tetap butuh tenaga ekstra buat manajemen kandangnya gitu kan. Jadi saran dari saya untuk yang poin ini adalah ketika peternakan kita itu sudah mulai besar, pindahkan ke di luar pemukiman ya, jangan jauh-jauh lah gitu kan, yang dekat aja gitu kan. Oke, kemudian tentang manajemen kandang gitu kan, apa aja sih? Yang pertama adalah pisahkan betina dan jantan gitu kan. Kenapa sobat kelinci? Karena ketika betina dan jantan ini disatukan, misal sebelum usia seksualnya itu matang, kita satukan. Kemudian ketika dia masuk atau usia seksualitasnya itu sudah matang, kadang-kadang, ini enggak selalu ya, kadang-kadang betina atau jantan ini enggak ada ketertarikan gitu kan. Ini pernah saya alami ketika awal-awal ternak kelinci gitu kan. Saya bingung sampai saya beli nanya-nanya ke forum Babat Perangsang atau apalah gitu kan, sehingga rada kaget juga, oh ternyata ini masalahnya gitu kan. Oke, selanjutnya adalah ukuran kandang. Yang saya sebutkan di sini adalah ukuran sedang ya, ukuran sedang. Ini idealnya gitu kan. Idealnya ada ketika kelinci itu bisa bergerak bebas, tapi bukan berarti nggak harus membutuhkan tempat yang ekstra besar ya. Ini adalah ukuran yang secara standar saya pakai gitu kan. Beberapa peternak kelinci mungkin ada gitu kan. Ada yang lebih kecil, is okay, selama kelinci itu nggak stres, kelinci itu nggak tersiksa, is okay gitu kan. Itu ukurannya. Ini dalam satuan sentimeter ya, jangan lupa, jangan milimeter, bahaya ntar. Oke, kemudian yang ketiga adalah biarkan sinar matahari masuk ke kandang gitu kan. Idealnya jam berapa gitu kan, pagi sampai jam 9 gitu kan. Karena apa sobat kelinci? Karena dengan sinar matahari masuk ini akan mengurangi kelembapan di dalam kandang gitu kan. Apalagi kalau bahan kandangnya itu dari kayu. Ini mutlak ya, maksudnya harus
ada sinar matahari itu masuk gitu kan, sehingga dengan masuknya sinar matahari ke dalam kandang kelinci, maka dengan sinar matahari ini akan bisa mengurangi kelembapan yang pertama. Yang kedua adalah dengan sinar matahari ini beberapa bakteri itu bisa mati gitu kan. Beda halnya kalau kandang itu lembab nggak kena sinar matahari, biasanya akan banyak masalah, baik masalah pencernaan, masalah stres, masalah kelinci tiba-tiba mati, banyak gitu. So sebagai makhluk hidup berikanlah sinar matahari itu, karena ya makhluk hidup butuh sinar matahari juga kan. Oke, kemudian yang keempat adalah bersihkan kandang secara berkala dengan cairan antiseptik gitu kan. Nah, ini yang saya sebutkan di awal tadi gitu kan. Cairan antiseptik ini berfungsi untuk pertama menghilangkan bau, kemudian yang kedua adalah menghilangkan bakteri-bakteri parasit yang ada di dalam kandang gitu kan. Ini sekali lagi lebih saya tekankan ke bahan kandang yang berupa bambu atau kayu gitu kan. Karena apa gitu kan, kadang-kadang pipisnya kelinci ini masuk ke kayu, kemudian nah disitulah akan timbul bau yang gak enak gitu kan. Nah, cairan antiseptik, misal apa sih cairan antiseptik itu? Ya cairan yang intinya bisa menghilangkan bau, misal kayak Baiklin pun bisa termasuk ke cairan antiseptik juga, atau sabun-sabun itu juga termasuk, yang intinya bisa menghilangkan bau seperti itu. Oke, kita lanjut ke pemeliharaan. Nah, sobat kelinci, setelah masalah kandang itu biasanya sih masalah pemeliharaan ini yang jadi kendala teman-teman kita gitu kan. Apa aja sih gitu kan? Pertama, banyak beredar di peternak banyak beredar ya berita-berita, nggak tahu ini sumbernya dari mana gitu loh, kok bisa dapat. Saya juga pernah tuh awal-awal itu dapat kabar itu pas itu dulu di mana ya, kayaknya dari teman ngobrol dah, itu dari kakek sebelah gitu kan. Kalau kelinci itu jangan dikasih minum, kalau dikasih minum nanti mencret, dia bilang gitu kan. Nah, setelah saya telisik ternyata hal ini salah gitu. Kenapa gitu kan? Kelinci adalah hewan darat gitu kan, dan karakteristik hewan darat adalah punya rasa haus gitu kan. Nah, makanya kelinci mutlak butuh minum gitu kan. Apalagi kalau kelinci itu setelah melahirkan, ini mutlak butuh minum gitu kan. Kasus misal ada kelinci dikasih air kemudian mencret sampai mati, saya pikir dan yang saya lakukan sendiri pun, ketika kelinci itu air minumnya itu pertama bersih, kemudian tempat cara kita memberikan minum itu benar, kelinci tidak akan pernah tidak mengalami hal seperti ini. Beda kalau misal kita ngasih kelincinya itu air misal air nggak tahu kecemar bakteri atau apa, yang intinya itu bukan air bersih, kemudian cara memberikannya pun nggak benar, misal kita taruh di dalam mangkok atau di dalam apalah yang buat penampungan air terbuka di situ. Nah, disitulah kadang-kadang pipisnya kelinci itu masuk juga ke situ. Kadang-kadang kakinya yang habis injek pipis, injek itu kadang-kadang kaki depannya itu masuk ke air situ, kemudian diminum sama kelinci. Nah, ini yang jadi masalah kalau kelinci itu mencret setelah minum gitu kan. Lalu seperti apa solusinya gitu kan? Nah, solusinya kasihlah pipet gitu kan. Teman-teman bisa di forum di Facebook juga banyak gitu kan, yang bikin tempat minum kelinci homemade gitu kan. Saya acungi apresiasi buat teman-teman yang bisa berinovasi seperti ini. Kemudian kita bisa manfaatin botol bekas, ada juga yang beli is okay gitu kan, yang udah bagus bentuknya is okay gitu kan, silahkan pilih gitu kan. Ya, intinya sih bahwa kelinci tidak butuh minum adalah sebuah kesalahan besar gitu kan. Yang kedua adalah makanan alami gitu. Jadi dari segi makanan itu ada 3 ya. Yang pertama adalah makanan alami. Apa makanan alami itu? Semua hijauan kecuali yang beracun, kemudian berduri, berbulu kasar, dan kadar air sangat tinggi gitu kan. Ini ciri-cirinya makanan alami yang kita harus hati-hati, jangan sampai
kita lalai gitu. Saya pernah pernah kecolongan juga tuh pas saya ngarit gitu kan, ada keikutan tuh apa ya kalau di bahasa, pokoknya ada tanaman itu yang ada durinya gitu kan, ada duri kecil-kecil gitu loh. Nah pas saya kasih ke kelinci, besoknya mati kelincinya. Pas saya korek-korek lihat di kandang, ternyata mungkin salah satu penyebabnya adalah rumput yang banyak duri-durinya itu mungkin merasa kesakitan pas di mulut atau pas di dalam pencernaannya gitu kan. Kemudian yang beracun seperti apa? Biasanya bergetah, kemudian kalau kena kulit kita itu biasanya gatal gitu. Nah ini biasanya yang pernah saya temuin itu adalah tales gitu kan, tales. Pernah tuh saya bikin bikin percobaan gitu kan, saya potong daunnya, batang daunnya itu, kemudian udah saya rendam air garam gitu kan, terus saya oseng dah saya oseng, coba makan gitu. Satu, ternyata nyeret banget, gatal gitu loh. Nah itu salah satu bahan yang mungkin nggak cocok juga buat kelinci, buat kita aja udah nggak cocok gitu kan. Kemudian kadar air yang tinggi itu, kalau yang pernah saya alami juga itu adalah sawi putih gitu kan. Pernah pas awal-awal ternak kelinci dulu, saya kasih sawi putih, udah saya jemur sampai layu gitu kan ya. Kemudian saya kasih ke kelinci, karena di bagian pangkalnya itu dia nyimpen banyak banget air, kemudian ditambah lagi mungkin nggak cocok sama sawi putih. Udah beberapa kali saya coba mencret gitu kan, akhirnya saya obatin, bisa ketolong. Saya coba lagi, udah saya cuci bersih sawinya gitu kan, saya kasih lagi, udah saya udah saya layuin, kemudian saya kasih mencret lagi gitu kan. Wah akhirnya udah itu kelinci nggak terselamatkan dengan itu. Jadi untuk yang contohnya ya, contoh untuk daun yang beracun tadi itu misal kayak tales, kemudian yang berduri itu, saya nggak bisa nyebutin apa ya namanya itu, pokoknya kalau nggak salah itu ya putri malu itu kan berduri tuh, lupa saya, berduri putri malu, bener. Kemudian yang berbulu kasar itu misal kayak alang-alang kan, sebagian alang-alang itu ada tuh yang punya bulu-bulu yang rada kasar. Nah itu juga jangan sampai kita kasih ke kelinci gitu kan. Kemudian kadar air yang tinggi seperti sawi putih tadi. Oke, kemudian makanan campuran gitu kan. Nah sobat kelinci gitu kan, selain makanan alami, kadang-kadang peternak seperti kita kalau sudah sedikit besar itu akan kesulitan mencari semua bahan itu serba alami. Ditambah lagi kita harus orientasi kemana nih ketika ternak kita mulai berkembang gitu kan. Kalau ternak kita itu orientasinya itu ke orientasi pedaging gitu kan, maka kita harus nge-push kelinci ini makannya yang banyak, bisa menyebabkan daging itu banyak. Kalau misal kita kasih makanan alami saja is okay, nggak masalah, tapi target kita lamban, maksudnya lama untuk tercapai gitu kan. Nah dengan makanan campuran ini kita bisa gitu kan, kita bisa memix sendiri, kemudian kita berikan ke kelinci. Nah disitu akan kelihatan gitu kan, apa aja makanannya, dedak gitu kan, kemudian ubi, singkong, ampas kelapa, ampas tahu, bisa juga di mix sama hijauan tadi gitu kan. Kalau saya kadang-kadang saya campurin B kompleks, vitamin C gitu kan. Wah saya nggak tulis di sini ya. Wah ya itu aja lah. Kalau makan campuran tambahin vitamin B yang kita B kompleks yang di apotek murah banget itu loh, yang kalau kita beli ya nggak sampai berpuluh-puluh ribu gitu kan, nggak sampai 100.000 lah gitu kan, vitamin C sama B kompleks gitu kan. Nah berapa kadarnya, kadar dedak ubi, kalau saya sih campur aja, asal asal proporsional aja ya gitu kan, karena kelinci juga pasti butuh semuanya gitu kan. Kemudian memberikannya kapan gitu kan, kalau saya itu saya mix antara makanan alami, makanan campuran sama makanan instan gitu kan. Oke, kita sudah lihat makanan campurannya seperti apa, kita masuk ke makanan
instan, yaitu pelet kelinci gitu kan. Nah, di sini akan apa namanya, kalau cara saya itu akan saya mix semuanya gitu kan. Maksudnya apa? Di mix bukan berarti dicampur ya. Misal sekarang hari Senin gitu kan, saya kasih dua jenis, makanan alami sama makanan campuran. Kalau porsinya pagi makanan campuran sedikit banyak, kemudian makanan alaminya saya kurangi, lebih banyakkan makanan campuran gitu kan. Nah, menjelang malam saya keluarin makanan-makanan sisa yang nggak habis, itu saya ganti yang baru sama makanan alami sama makanan campuran gitu kan. Nah, porsinya yang berbeda. Kalau makanan alami atau rumput-rumput itu jauh lebih banyak daripada makanan campuran gitu kan. Karena apa, sobat kelinci? Karena kelinci sendiri itu lebih aktif itu pada malam hari dan lebih sering ngemil itu pada malam hari juga gitu. Nah, makanya saya lebih banyakin porsi makanan alami itu pada saat malam hari gitu kan. Besok harinya saya ganti itu kan, yaitu makanan alami sama makanan instan gitu kan. Sama cara pemberiannya atau porsinya. Pagi makanan instan sama makanan alami, tapi porsinya itu instan lebih banyak daripada makanan alami. Giliran sore mau malam, saya kasih porsinya kebalik, makanan alami lebih banyak, makanan instan lebih sedikit gitu kan. Jadi dengan cara seperti itu kelinci itu nggak mudah bosan gitu kan. Pernah saya kasih makanan alami 3 hari, makanan campuran, fermentasi kalau dulu itu ya, saya pernah coba fermentasi juga sampai 3 hari, saya kasih itu doang gitu kan. Akhirnya nggak tertarik kelinci itu. Giliran saya kasih makanan alaminya, gila banget makannya. Nah, kalau untuk makanan instan sendiri sobat bisa banyak pilih di produk di pet shop atau yang lain. Itu sekarang banyak makanan kelinci instan gitu kan. Misalnya kayak Guyofit, SKR, banyak gitu kan. Kalau saya sendiri sih lebih cenderung ke Guyofit gitu kan, karena yang pantauan saya di peternakan is very good gitu kan untuk jenis Guyofit. Oke, kita lanjut. Wah, bersambung. Oh ya, udah lama nih sobat. Udah berapa menit nih tadi ya. Oke lah, kita sambung nanti gitu kan. Jangan lupa untuk subscribe video ternak kelinci atau berlangganan, sehingga teman-teman ketika sudah subscribe atau berlangganan nanti ketika saya upload akan bisa nongol di daftar sobat kelinci. Jadi sobat kelinci nggak usah cari-cari lagi ya, dan sehingga memudahkan sobat kelinci buat belajar. Oke, thank you, terima kasih atas kunjungan ke video saya. Semoga ilmu yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next.